Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Dan kita pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu di dalam tafsir Ibnu Katsir di dalam surat Al-Baqarah ayat 106 ya, 106 dan 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin." Ayat-ayat di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang kami nasakh. Ayat-ayat yang dinasakh atau yang sudah dilupakan itu na'ti bi khairin minha. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang telah dinasakh atau semisalnya. Jadi apa yang telah dinasakh tadi itu atau yang sudah dilupakan, ini akan diberikan oleh Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, apa kaitannya ayat nasakh ini dengan orang-orang Yahudi? Ya, jadi ini terkait masih ya, membahas bagaimana sikap orang-orang Yahudi di dalam menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di dalam menerima apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu tidak percaya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mungkin membaca kitab ya, tulisan seorang ulama atau tulisan-tulisan membaca kitab terkait tentang pembahasan sebuah hukum dan lain sebagainya, itu ada sebagian dari ulama itu tidak percaya dengan nasakh. Tidak percaya dengan penghapusan sebuah hukum. Jadi nasakh itu contohnya Allah Subhanahu wa taala mencantumkan sebuah ayat di dalam surat An-Nisa ayat 15. Coba dibuka. Coba hukuman terhadap orang yang berzina. Nah, apa hukumannya di dalam ayat ini? Wallati yatinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Jadi di dalam ayat ini Allah menurunkan sebuah hukum terkait tentang hukuman orang yang melakukan zina. Kalau sudah datang 4 orang saksi dan memastikan bahwa seorang itu berzina, maka hukumannya apa? Hukumannya apa di sini?
Fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut. Ya, dikurung di dalam rumah sampai mati. Wah, ini ngeri nih Pak kalau ada yang berzina, ya, hukumannya seperti ini, dan ini hukuman langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat 15 ini memberikan satu hukuman kepada orang yang melakukan zina itu apa? Dikurung di rumah sampai mati. Apakah begitu hukum Islam yang kita lakukan? Apakah begitu hukum Islam yang kita laksanakan hari ini? Apakah begitu? Jadi kalau ada orang zina, ketahuan zina, ada saksi 4 orang, terus kemudian hukumannya adalah dikurung di rumah sampai mati. Tidak boleh keluar, tidak boleh interaksi dengan siapapun, nggak dikasih makan sampai mati. Ya. Nah, ayat ini dinasakh, ya. Penghapusan hukum tanpa merubah lafadznya dinasakh di dalam surat An-Nisa ayat 2. Ya. Di dalam surat An-Nur, bukan surat An-Nisa, ya. Dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 2. Dinasakh itu artinya apa? Mungkin ada yang belum tahu mungkin. Ya, karena jenengan datangnya barusan, ya. Sudah saya sampaikan dari awal. Nasakh itu adalah penghapusan hukum, ya, di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam Islam ada nasakh. Tetapi nasakh ini berlaku pada hukum-hukum muamalah, ya, dan ibadah, bukan terkait masalah akidah. Jadi tidak ada masalah akidah. Makanya nanti kita akan menemukan satu kelompok, ya, terutama kelompok Mu'tazilah yang betul-betul menggunakan logikanya sebagai dasar di dalam melaksanakan sebuah hukum, ya, agama, ya, logikanya lebih dikedepankan daripada wahyu, ya, daripada syariat. Itu akan kita temukan orang-orang yang menolak nasakh. Tidak ada nasakh itu. Mereka tidak percaya hukum nasakh di dalam Islam, tidak percaya. Kenapa? Dengan alasan begini. Di pemerintahan itu ada yang namanya DPR, MPR, Pak. Yang membuat undang-undang, yang membuat hukum ini siapa? Kalau dalam pemerintahan itu DPR, ya. 10 tahun yang akan datang, ya, itu sudah dibuat. Tapi setelah 10 tahun ada peraturan-peraturan undang-undang yang tidak cocok. Akhirnya diganti, ya. Undang-undang itu diganti menyesuaikan kondisi masyarakat, ya. Kemudian peraturan itu menyesuaikan apa yang berlaku pada hari ini, diganti. Setelah 10 tahun, ya, diganti lagi. Nah, undang-undang itu menyesuaikan dengan apa yang berlaku pada hari ini dan disesuaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum nasakh, ya, penghapusan sebuah hukum, maka Allah itu tidak konsisten, ya, katanya begitu. Allah itu tidak sesuai dengan sifatnya, yaitu apa? Maha luas ilmunya, ya. Nah, jadi mereka menggunakan akalnya. Kalau nasakh ini itu di dalam Al-Quran tidak ada, ya. Makanya ada sebagian orang itu yang tidak paham nasakh. Ya sudah, kalau ada orang berzina, ya hukumannya itu dikurung dalam rumah sampai mati. Nah, karena tidak ada nasakh. Tapi para ulama mengatakan ada nasakh, yaitu di dalam surat An-Nur ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Nah, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir
wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan hukuman bagi orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Apa hukumannya? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yaitu apa? Dicambuk, ya. Berapa kali? Mi'atu jaldah, 100 kali. Ya. Itu bagi orang yang belum berkeluarga, ya. Jadi muda-mudi, orang yang melakukan zina baik laki-laki maupun perempuan itu dicambuk 100 kali. Jadi bukan lagi dikurung di dalam rumah sampai mati. Artinya nasakh ini, ya, nasakh ini ada itu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kaum muslimin, untuk kebaikan manusia, ya. Karena Allah tahu kondisi manusia yang penuh dengan kelemahan, ya. Hawa nafsunya besar, ya, penuh dengan dosa. Nah, sehingga ada dalam hukum Islam itu, ya, bertahap. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ini, membuat hukum ini untuk kemaslahatan manusia. Jadi nasakh ini tetap ada, sebagaimana nasakh penghapusan hukum terkait tentang masalah apa? Khamr. Ya. Yas'alunaka 'anil khamr qul fihima ismun kabirun, ya, min naf'ihima. Pertama, khamr itu tidak langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Mereka bertanya tentang masalah khamr dan judi. Katakan bahwa khamr dan judi itu ismuhuma, ya, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa tidak langsung diharamkan oleh Allah? Karena orang-orang Arab itu setiap hari, setiap jam, setiap detik, ya, bukan ngopi, Pak. Ayo ngopi, bukan, minum, ya. Kerjaannya minum, dan minum, ya. Nah, sehingga apa? Hukum yang datang kepada mereka itu tidak langsung mengharamkan khamr, ya. Bahkan bertahap, ya. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat pada saat kamu dalam keadaan mabuk, ya. Bertahap sampai akhirnya innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu. Sampai pada tahapan bahwasanya, ya, namanya khamr, perjudian, ya, ya, dan apa, mengundi nasib ini adalah rijzun min amali syaiton, ya. Jadi perbuatan-perbuatan, bagian daripada perbuatan-perbuatan kotor yang dilakukan oleh syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah, jadi ada tahapannya, dan itu semuanya menggunakan ayat apa, Pak? Nasakh, ya. Baik itu, ya, nasakh, ya, penghapusan sebuah hukum. Nah, tapi ada orang yang tidak percaya dengan nasakh, padahal mereka juga para ulama. Jadi jangan heran, Pak, Bu, kalau nanti ada orang itu yang tidak menggunakan nasakh ini. Tidak ada penghapusan ayat dengan ayat itu, ya. Padahal para ulama di dalam usul, ya, ahli usul, ya, mereka juga memiliki metode di dalam memahami masalah nasakh mansukh ini. Nasakh itu penghapusan hukum, ya, kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan hukum yang lain itu yang lebih baik, ya, yang akan mendatangkan maslahat. Nah, dan inilah satu hal yang harus kita pahami, bahwa adanya nasakh ini, komitmen dan tidaknya, istiqomah dan tidaknya, taat dan tidaknya kita kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Makanya sekarang hati-hati, Pak. Kalau orang tidak paham terkait tentang hukum, ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam, hari ini itu kita dibawa kepada pemahaman liberal. Ya. Ya, sebetulnya pemahaman liberal ini ya pemahaman Yahudi, ya, yang kita kaji dari surat Al-Baqarah ayat pertama sampai sekarang ini, ya, masih membahas tentang siapa? Yahudi. Ya. Mereka ingin bebas, mereka ingin melepaskan, ya, tidak ingin diatur-atur, ya. Ini. Jadi mereka juga cenderung kepada sekarang yang digaungkan oleh banyak pakar, ya. Nah, inilah akan terjadi, ya, banyak pertentangan. Ketika kita memahami Islam dengan benar, kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman As-Salafus Saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, akan mendapatkan banyak pertentangan. Kita mengkaji, kalau kita terus belajar, kita akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita barokah dan menyelamatkan kita, ya, di dunia dan di akhirat. Kita kembali kepada nasakh ini tadi, ya. Jadi banyak hal, ya. Ini hikmahnya adalah kita akan bisa memahami di tengah-tengah masyarakat ini dengan menggunakan hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah memberikan, mengganti dengan yang lebih baik, ya. Nah, inilah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan umat manusia. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat selanjutnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alam ta'lam, ya, tidakkah kamu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala membuat hukum. Allah juga mempunyai hak untuk merubah sebuah hukum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa, maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Sehingga kita tidak perlu ragu terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah menjalankan syariat Allah, menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Apakah, ya, kalian tahu? Apakah tidakkah kalian tahu annallaha lahu mulkus samawati wal ard, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada pelindung bagimu, ya, min waliyyin wala nasir. Tidak ada pelindung dan penolong selain Allah. Nah, di dalam tafsir disebutkan, yursidu ibadu ta'ala bihadza ila annahu al-mutasarrif fi khalqihi bima yasha, falahul khalq wal amru wa huwa al-mutasarrif, fakama khalaqahum kama yasha wa yas'adu man yasha wa yaski man yasha wa yasihhu man yasha wa yamradu man yasha
wa yuwaffiqu man yasha wa yakhdhulu man yasha kadzalika yahkumu fi ibadihi bima yasha fayahillu ma yasha wa yuharrimu ma yasha. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu, sehingga kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, ya, membuat hukum untuk manusia ini adalah semuanya atas kehendak Allah, dan insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi seluruh manusia. Tetapi orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi itu tidak yakin. Bahkan orang-orang Yahudi itu protes, ya. Tidak ada nasakh itu, ya. Seperti hukum rajam. Orang-orang Yahudi sangat-sangat menentang hukum rajam ini. Di dalam kitabnya, di dalam kitab Taurat itu mereka menentang bahwa ternyata hukum ini sudah ada di dalam kitab-kitabnya. Apalagi ini hukum-hukum, ya, yang datang di dalam Al-Qur'an ini yang membawa siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dibenci oleh mereka, orang yang tidak sesuai dengan harapannya, ya. Mestinya yang datang nabi terakhir itu adalah dari Bani Israel, ternyata yang datang dari bangsa Arab. Sehingga mereka pun membenci, tidak hanya membenci ajarannya, ya, membenci nabinya, bahkan menghalang-halangi orang untuk melaksanakan ajaran Islam, melaksanakan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kebencian orang-orang Yahudi sampai hari ini terhadap umat Islam. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW ada Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya. Suku-suku Yahudi yang mereka setiap saat merencanakan Rasulullah, membunuh Rasulullah. Setiap saat menghancurkan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Hai ahlul kitab, wahai ahlul kitab." Siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan, ya, la taghlu fi dinikum, janganlah kamu itu, ya, berlebihan. Artinya apa? Mereka di dalam beragama itu kenceng, ya, berlebih-lebihan. Ada yang berlebihan, ada yang ifrat, ada yang tafrid, ada yang sangat lembek, ya, sangat lemah, ya, tidak mau sama sekali peduli terhadap agama. Ada yang berlebihan. Wala tattabi'u ahwa'akum, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi orang yang berlebih-lebihan itu biasanya mengikuti hawa nafsu. Orang yang juga tidak mau, ya, sama sekali peduli terhadap agamanya, itu juga mengikuti hawa nafsu, ya. Nanti kamu akan mengikuti sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah mereka, sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Siapa mereka? Al-Yahudi wan Nasara. Nah, ini ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu kan teori saja, bukan teori, ya. Kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, ini rukun iman, Pak, ya. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, Rasul dan Al-Quran, kita kafir. Ya sudah, resikonya orang kafir, ya. Fi nari jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ya, Allah sebutkan sesungguhnya orang-orang ahlil kitab, orang-orang musyrik itu mereka berada di mana? Jelas di neraka. Lah kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita memiliki kitab petunjuk, pedoman
agar hidup kita di dunia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tetapi kita jauh, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Rasulullah, tidak dekat dengan Al-Qur'an, ya. Akan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat ini. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya semua atas kehendak Allah, Allah mampu memberikan kita sakit. Allah juga memberikan kita sehat, menjadikan kita bahagia, juga Allah menjadikan kita sengsara bisa. Allah lah yang memberikan kita kemuliaan, Allah juga yang menghinakan kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala wa huwal ladzi yahkumu ma yuridu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat hukum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebahagiaan, kesengsaraan ini adalah tergantung kita. Apakah kita taat kepada hukum Allah, taat menjalankan syariat Allah atau tidak. Nah, ini. Oleh karena itu pernah saya sampaikan doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita mendapat kebaikan, di akhirat kita mendapatkan kebaikan dan terhindar dari api neraka. Apa yang dimaksud fid dunya hasanah? Ya, Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan, ya, kalau di dunia itu mendapat kebaikan, itu apa? Jika kita di dunia itu memiliki istri yang soleha, ya, dan pemimpin yang adil. Zaujatun solehatun wa imamun adil. Wah, ini masya Allah ya. Nah, ini tafsirnya dari tafsir As-Sa'di rahimahullah. Jadi kalau di dalam kehidupan kita ini keluarga kita mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, masya Allah ya. Bagaimana Ustadz yang belum punya keluarga? Ndang ya. Jangan menunda-nunda lagi daripada zina. Karena apa? Zina sekarang itu ada yang beranggapan halal, ya, halal. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik ya. Kita tidak bahas itu ya karena panjang itu nanti ya. Ada disertasinya. Ya. Jadi segeralah menikah. Jadi ketika kita punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu dunia merah, kita mendapatkan kebaikan di dunia. Wa imamun adil, dan memiliki pemimpin yang adil. Masya Allah ya. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu masya Allah begitu sejahteranya ya pada saat itu. Khalifah sangat memperhatikan pemimpin yang adil ya. Ini cucunya Khalifah Umar, keturunannya Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ya, rakyatnya yang belum menikah dinikahkan, ya. Yang tidak punya rumah dibangunkan rumah. Yang punya hutang dibayarkan hutangnya. Begitu kesejahteraan merata di semua masyarakat, ya. Bahkan ajudan-ajudannya beliau ini disuruh kelilingnya di berbagai wilayah, tidak didapatkan orang miskin. Masya Allah, begitu sejahteranya di bawah naungan hukum Islam dan di bawah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hari ini kita mungkin kalau membandingkan ya jauh sekali perbandingannya ya. Ya, kondisi ekonomi yang tidak karu-karuan ya. Kondisi ya, begitu juga hari ini pendidikan ya, apalagi sekarang daring itu bukan bertambah baik tapi bertambah masalah. Nggih napa mboten? Anak ini ya kalau sudah daring itu bukan fokus di pelajarannya, tapi fokus di HP-nya itu, isinya HP-nya itu yang ya. Nah ini Masya Allah
masalah pendidikan, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Ya. Kalau pemimpinnya tidak adil, pemimpinnya tidak memiliki kepemimpinan sebagaimana kepemimpinan as-salafus saleh, kepemimpinan para ulama, ya, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, mengatur kehidupan manusia ya, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Bagaimana kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat kalau tidak kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya? Inilah, oleh karena itu kita harus betul-betul mendukung gerakan-gerakan atau aktivis-aktivis Islam, para dai, para ulama, para asatid yang mengajak kepada kaum muslimin untuk mengembalikan kepemimpinan ini kepada kepemimpinan para ulama. Karena al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Dan insya Allah ya, kita akan mendapatkan sebagaimana doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat ya. Karena waktu yang sangat terbatas sekali, jadi kita cukupkan 2 ayat saja. 2 ayat cukup ya. Kadang 2 ayat juga nggak cukup. Ya. Jadi mudah-mudahan ya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat pada malam hari ini dan menjadi jariah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kita dengan pemahaman yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambi fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.